Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristiawati, kelas PAID. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan biologis, motorik, kognitif, dan sosio-emosional pada masa kanak-kanak sampai dewasa. Yang meliputi 1. Perkembangan masa kanak-kanak awal, 2. Perkembangan masa remaja, 3. Perkembangan masa dewasa. 1. Perkembangan masa kanak-kanak awal. Pada perkembangan biologis dan motorik. Yang pertama, perkembangan biologis masa kanak-kanak, yaitu pertumbuhan fisik pada masa kanak-kanak meliputi peningkatan tinggi dan berat badan, perkembangan organ tubuh, dan perubahan proporsi tubuh secara bertahap. Yang kedua, perkembangan biologis masa remaja. Masa remaja ditandai dengan pubertas, perubahan hormonal, pertumbuhan pesat, dan perkembangan karakteristik seksual sekunder yang mempengaruhi fisik dan psikologis. Yang ketiga, perkembangan biologis masa dewasa. Pada masa dewasa, perkembangan biologis melambat, terjadi pematangan fungsi tubuh, kemudian penurunan bertahap dalam fungsi organ dan sistem tubuh. Yang keempat, perkembangan motorik kasar. Kemampuan mengontrol gerakan besar seperti berjalan, berlari, melompat, dan menjaga keseimbangan yang berkembang dari sederhana menjadi kompleks seiring pertumbuhan. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Teori Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal sesuai usia anak. Yang kedua, perkembangan bahasa dan komunikasi. Kemampuan berbahasa berkembang dari mengoceh hingga komunikasi kompleks, mempengaruhi pemikiran abstrak dan interaksi sosial sepanjang hidup. Yang ketiga, kecerdasan dan pemecahan masalah. Kemampuan memecahkan masalah meningkat seiring usia, dari pemikiran konkret menuju abstrak, didukung pengalaman dan pembelajaran struktural. Selanjutnya, yang terakhir, perkembangan memori. Kapasitas memori berkembang dari memori jangka pendek terbatas pada anak-anak hingga strategi memori kompleks pada masa dewasa. Selanjutnya, perkembangan sosio-emosional. Definisi perkembangan sosio-emosional yaitu perkembangan kemampuan individu dalam mengelola emosi dan membangun hubungan sosial yang sehat sesuai tahapan usia. Tahapan masa kanak-kanak awal. Anak mulai mengenali emosi dasar, belajar, berinteraksi dengan teman-teman sebaya, dan mengembangkan empati sederhana. Dan yang ketiga, tahapan masa remaja. Pencarian identitas diri, pengaruh teman sebaya sangat kuat, dan perkembangan keterampilan sosial yang lebih matang. Dan yang terakhir, tahapan masa kanak-kanak tengah. Kemampuan regulasi emosi meningkat, pertemanan menjadi lebih kompleks, dan pemahaman norma sosial mulai terbentuk. 2. Perkembangan masa remaja. Perubahan fisik dan pubertas. 1. Perubahan fisik masa kanak-kanak, yaitu pertumbuhan tinggi dan berat badan, perkembangan motorik kasar dan halus, serta perubahan proporsi tubuh yang terjadi secara bertahap selama masa kanak-kanak. 2. Perubahan fisik pada masa remaja, yaitu percepatan pertumbuhan tinggi badan, perubahan komposisi tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual sekunder yang menandai transisi menuju kedewasaan fisik. Yang ketiga, tahapan pubertas, yaitu rangkaian perubahan hormonal yang memicu perkembangan karakteristik seksual primer dan sekunder dengan pola waktu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, pubertas pada perempuan, yaitu meliputi perkembangan payudara, pertumbuhan rambut pubis, pelebaran pinggul, dan dimulainya menstruasi sebagai tanda kematangan sistem reproduksi. Selanjutnya, perkembangan identitas diri. 1. Definisi identitas diri, yaitu konsep pemahaman individu tentang dirinya sendiri yang berkembang melalui interaksi sosial dan pengalaman hidup sepanjang tahap perkembangan. Tahapan pembentukan identitas.
yaitu proses bertahap dari masa kanak-kanak hingga dewasa meliputi eksplorasi, komitmen, dan integrasi nilai-nilai personal dalam konsep diri. Selanjutnya, teori Erik Erikson. Teori psikososial yang menjelaskan pembentukan identitas sebagai tugas perkembangan utama pada masa remaja melalui 8 tahap perkembangan. Dan yang keempat, faktor biologis, yaitu pengaruh genetik, hormonal, dan perkembangan fisik dalam pembentukan identitas diri yang mempengaruhi persepsi dan konsep diri. Selanjutnya, hubungan sosial remaja. Yang pertama, pertemanan dengan teman sebaya. Karena remaja mengembangkan hubungan pertemanan yang lebih intim dan bermakna dengan teman sebaya, berbagi minat dan nilai-nilai yang sama. Yang kedua, hubungan dengan orang tua. Karena remaja mengalami perubahan dinamika dengan orang tua, mencari otonomi sambil tetap membutuhkan dukungan dan bimbingan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, hubungan romantis. Karena remaja mulai mengeksplorasi ketertarikan romantis, belajar tentang keintiman emosional, dan mengembangkan keterampilan dalam menjalin hubungan interpersonal. Dan yang terakhir, yaitu pengaruh media sosial. Karena media sosial memengaruhi cara remaja berinteraksi, membentuk identitas sosial, dan mengembangkan persepsi tentang hubungan interpersonal. Tiga, perkembangan masa dewasa. Yang pertama, kematangan biologis dan fisik. 1. Perubahan fisik pada masa kanak-kanak ditandai dengan pertumbuhan tinggi dan berat badan, perkembangan tulang, gigi, dan otot yang terjadi secara bertahap sesuai tahapan usia anak. Kedua, pubertas dan hormon. Perubahan hormonal yang memicu pematangan organ reproduksi, pertumbuhan ciri seksual sekunder, dan perubahan bentuk tubuh pada masa remaja. Yang ketiga, kematangan otak, perkembangan saraf dan sinap otak yang mendukung fungsi kognitif, emosi, dan kemampuan motorik seiring bertambahnya usia. Dan yang terakhir, perkembangan fisik dewasa, yaitu pencapaian tinggi badan maksimal, stabilitas berat badan, dan pematangan penuh sistem organ tubuh pada masa dewasa awal. Selanjutnya, perkembangan karir dan kognitif. 1. Tahapan perkembangan karir. Perkembangan karir individu melalui fase eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan pelepasan seiring dengan pertumbuhan kognitif dan pengalaman hidup. 2. Teori perkembangan kognitif Piaget. Teori Piaget menjelaskan tahapan perkembangan kognitif dari sensori motor hingga operasional formal yang mempengaruhi kemampuan individu dalam perencanaan karir. 3. Keterkaitan kognitif dan karir. Kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan berpikir abstrak berperan penting dalam perkembangan dan adaptasi karir seseorang. Dan yang terakhir, hubungan interpersonal dewasa. Definisi hubungan interpersonal dewasa yaitu interaksi sosial yang terjadi antara individu dewasa yang melibatkan komunikasi, pemahaman, dan keterhubungan emosional dalam berbagai konteks kehidupan. Jenis hubungan interpersonal yaitu mencakup hubungan romantis, persahabatan, hubungan profesional, dan hubungan keluarga yang berkembang dengan kompleksitas dan kedalaman berbeda pada masa dewasa. Faktor yang mempengaruhi meliputi pengalaman masa kecil, pola kelekatan, kepribadian, kematangan emosional, dan konteks sosial budaya yang membentuk cara individu berhubungan. Tahapan perkembangan hubungan yaitu proses hubungan interpersonal dewasa berkembang melalui tahapan perkenalan, pendalaman, komitmen, dan pemeliharaan dengan tantangan unik di setiap tahap. Demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.